dunia terlalu lapang, terlalu banyak hal, bahkan semesta ini, alam ini itu memberikan penimbunan kemungkinan, ya, possibility, chance yang begitu luar biasanya, tapi tiba-tiba semua kita kerdilkan, kita sempitkan bahwa semua harus demokratis. Padahal kita diajari oleh sejarah kita sendiri, dalam tradisi kita dan yang lain-lain, bagaimana adat-adat istiadat itu, bagaimana tradisi-tradisi kita itu memiliki sejarah yang sangat luar biasa, memiliki pengetahuan yang sangat luar biasa, ya, memiliki kemampuan yang sangat luar biasa untuk menjawab persoalan-persoalan kekinian, menjawab persoalan-persoalan politik tadi itu. Ya, selamat bertemu kembali dengan Kopi Panas Radar. Seperti biasa, masih ngepul, kalau tidak segera dinikmati rugi. Saudara-saudara sekalian, seluruh tanah air yang saya cintai, yang semoga selalu mendapat berkah dari Allah, keselamatan, rizki, juga terhindar dari kesulitan termasuk penyakit yang sekarang ini melanda seluruh dunia. Kali ini saya mencoba berefleksi bersama Anda semua tentang beberapa kenyataan mutakhir, sebenarnya tidak mutakhir, kenyataan yang sudah lama ada di negeri ini, yang menurut saya itu menjadi semacam penyebab yang buat saya utama, ya, atau penyebab yang besar, ya, yang membuat kehidupan kita atau persoalan di negeri ini hampir seperti tiada habisnya. Mungkin ada beberapa hal, ya, atau beberapa poin yang akan saya uraikan, mungkin antara 4 sampai 5 poin. Nah, itu setiap poin akan saya jelaskan pada setiap kesempatan yang berbeda, ya. Jadi satu persatu saya akan coba elaborasi, seadanya atau sekedarnya. Jadi yang pertama itu saya akan mencoba merefleksir, merefleksi realitas atau kenyataan kita, kehidupan kita, terutama dalam kehidupan politik. Yaitu sebuah kehidupan yang mau tidak mau kita semua harus mengakui dengan jujur bahwa kehidupan yang disebut politik itu dalam hidup kita selama ini, ya sebenarnya juga terjadi di banyak bangsa lain, di banyak negeri lain, di mana politik itu diisi oleh sebuah cara dalam hal mengatur kehidupan bersama. Kita mendapatkan sebuah fakta yang nggak bisa dibantah bahwa di negeri kita, di Indonesia, juga di beberapa negara lain,
semua kehidupan politik itu diisi oleh apa yang kita sebut dengan demokrasi. Nah, kita mencoba bicara dengan jujur. Sebenarnya politik yang sekarang ini berlangsung sudah kita jalani, kita praktekkan, dan kita rasakan manfaatnya, juga kita rasakan mudaratnya, kerugiannya, kekacauannya, dan yang lain-lain itu selalu mendapat pembelaan bahwa politik yang kemudian kita sebut demokrasi itu memang tidak sempurna. Sebagaimana di bawah langit tidak ada kesempurnaan, politik dan demokrasi tidak sempurna. Tetapi persoalannya bukan manusia tidak sempurna, bahwa penciptaan Allah itu memang mungkin sempurna, tetapi apa yang telah dilakukan oleh manusia tidak sempurna. Tetapi kita tahu bahwa kesempurnaan atau ketidaksempurnaan yang saya maksud tadi itu adalah lebih banyak menjadi kalau nggak disebut sebagai malapetaka, ya kita bisa sebut sebagai celaka atau bencana dalam kehidupan kita bersama, ketika politik dan demokrasi itu kita anggap sebagai jalan yang terbaik. Politik dan demokrasi kita anggap sebagai cara ya untuk mencapai apa yang disebut dengan kebahagiaan ya, atau kemakmuran. Semua tujuan awal dari kehidupan berbudaya itu ya, sebagaimana ada di dalam $1 itu, kita ingin mendapatkan kebahagiaan, tapi kita tahu sekali bahwa kebahagiaan itu ternyata terlalu sulit untuk kita bisa peroleh, karena ternyata ada banyak halangan yang membuat usaha kita bersama untuk tetap atau menjadi bahagia itu terhalang. Justru ya, oleh hal-hal yang selama ini kita anggap itu sebagai cara terbaik, terpenting dalam usaha kita mencapai tujuan kebahagiaan itu, yaitu politik itu. Dan kita harus juga menyadari atau bersikap dengan jujur bahwa ternyata selama ini politik yang kita praktikkan itu dalam kehidupan sehari-hari, dalam cara kita mengelola dunia politik itu, pemerintahan dan yang lain-lain itu, sebenarnya kalau mau kita akui ternyata lebih banyak berisi tipuan-tipuan ya. Yang tipuan-tipuan itu seperti menjadi semacam satu hal yang tidak terelakkan, seperti hal yang kadang take it for granted, tidak bisa terhindarkan, bahwa memang harusnya begitu jalannya. Tapi siapa yang menentukan itu jalannya harus seperti itu? Kenapa tidak ada jalan yang lain? Kenapa kita selalu menyerah dan pasrah bahwa semua hal yang berkaitan dengan politik dan demokrasi itu adalah jalan yang paling harus kita hormati, jalan yang harus kita lalui, jalan yang harus kita tempatkan secara terhormat dalam kehidupan kita bersama.
Bahkan di dalam agama pun kadang-kadang kita menempatkannya tidak dalam posisi yang terhormat, atau banyak sekali praktek agama yang tidak menghormati orang lain atau tidak menghormati entitas atau kebudayaan yang lain. Jadi banyak sekali juga hal-hal lain yang tidak terhormat seperti itu. Nah, tapi kalau yang namanya demokrasi itu menjadi ala kazam, menjadi simsalabim yang tidak bisa siapapun orang, siapapun pihak yang menolak keberadaan itu. Bahwa kita harus menjalankan apa yang kita sebut demokrasi itu. Mau bentuknya seperti apapun, mau bentuknya itu ada di belahan dunia lain, bentuknya itu seperti ada di Cina, Vietnam, India, ya, di Afrika, Eropa, semua orang mengatakan biarpun bentuknya beda-beda itu adalah demokrasi. Dan demokrasi itu punya kemampuan yang sangat luar biasa, resiliensi yang tinggi, bahwa dia mampu memperbaiki dirinya sendiri. Tapi dalam kenyataannya kita tahu sendiri, praktek-praktek yang kita lakukan, praktek-praktek yang terjadi dalam kehidupan politik kita itu hampir semuanya, bukan semuanya, banyak sekali ya bagian-bagiannya yang sebenarnya sudah terkorupsi ya oleh kaidah moral, kaidah kultural, ya kaidah kebenaran dan yang lain-lain. Jadi banyak sekali hal-hal yang kita khianati di dalam politik itu, dan kita anggap, yang kita tahu sebenarnya pengkhianatan dari politik itu sebenarnya telah menjauhkan kita, bahkan merusak kehidupan kita, merusak kepribadian kita, merusak kehidupan berbangsa, merusak sampai harapan dari generasi kita yang selanjutnya. Nah, praktek-praktek itu yang kita tahu ya, katakanlah praktek dari kita tahu, kita banyak sekali kasus di mana pilkada, pemilihan gubernur atau wali kota atau pemimpin-pemimpin lain, ya pejabat-pejabat tinggi di daerah maupun di pusat, yang semuanya itu hanya menjadi kadal-kadal di dalam kehidupan animalistik ya semacam George Orwell itu yang mengatakan bahwa kehidupan animal itu mungkin lebih manusiawi ya ketimbang animal politik yang semacam itu. Nah, kita tahu bahwa sudah banyak kerusakan, sudah banyak hak-hak kita, sudah banyak bagian-bagian dari kehidupan kita yang dirampok begitu saja oleh kepentingan-kepentingan politik itu. Kita tahu bagaimana transaksi-transaksi terjadi di dalam kehidupan politik kita. Bagaimana regulasi-regulasi itu dibikin, bagaimana aturan-aturan itu dikemas ya, bahkan dibikin dengan cara yang licin dan licik, itu kita tahu benar, dan itu bukan menjadi rahasia yang tidak diketahui banyak orang, itu sudah menjadi rahasia umum bagaimana pembuatan aturan, regulasi, undang-undang dan yang lain-lain itu dirampok oleh kepentingan-kepentingan tertentu yang mengorbankan kepentingan yang lebih besar, mengorbankan kepentingan negeri ini, kepentingan negara kita, kepentingan dari masa depan kita. Nah, perampokan yang terjadi dalam kehidupan politik ini, kalau menurut saya itu selama ini kok nggak bisa kita cegah. Artinya kita nggak memiliki cara, kita nggak memiliki sistem, kita nggak memiliki
atau katakanlah modul-modul atau cara contoh-contoh gitu atau kiat-kiat gitu yang bisa menghentikan praktek-praktek semacam itu. Karena apa yang terjadi dalam korupsi politik semacam itu berlangsung secara hampir permanen. Kita tahu persis gitu. Bahkan sejak Soeharto, semua kepentingan-kepentingan yang selama ini dimiliki oleh rakyat, dimiliki oleh popular vote dan yang lain-lain itu sebenarnya sudah sejak lama dibajak oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Tapi kita nggak bisa berbuat apa-apa. Ketika para bupati, gubernur, menteri dan yang lain-lain menggadaikan kekuasaan, memanipulasi jabatan dan yang lain-lain itu, kita nggak bisa berbuat apa-apa selain bahwa marilah kalau bisa kita hukum dia, kalau bisa. Tapi dalam kenyataannya, saya kira kalau misalnya mau dihitung di dalam ukuran statistik pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan, saya tahu bahwa misalnya katakanlah di KPK itu ada sejumlah kasus, bahkan mungkin ribuan kasus yang tidak bisa dibuka atau tidak tersentuh, tidak ada waktunya, terlalu banyak dan yang lain-lain, sehingga hanya kasus-kasus tertentu saja yang akhirnya bisa dibawa ke publik dan bisa dikonsumsi oleh publik, tapi ada banyak sekali kasus yang dipendam. Nah, kasus-kasus semacam itulah saya kira sebenarnya yang menjadi luka dalam kehidupan politik kita. Dia menjadi semacam penyakit ya, menjadi penyakit yang sangat parah. Jadi penyakit yang barangkali kronis ya buat bangsa kita ini, karena ternyata apa yang disebut dengan politik, apa yang disebut demokrasi itu buat saya hanya sebuah penyiasatan saja, sebuah cara bagaimana mereka mampu menipu orang lain atau menipu publik sebenarnya, ya, semata-mata demi bisa mendapatkan keuntungan-keuntungan yang bersifat parsial, partisan, atau mungkin bersifat individual. Nah, saya kira kita harus melakukan satu koreksi, ya, mendasar, koreksi yang lebih besar, sebuah koreksi di mana hal-hal yang tadi saya ungkapkan itu harus diubah, harus ada keberanian. Katakanlah bahwa sistem politik seperti itu, kalau memang sebenarnya hanya memiliki kemampuan hanya untuk menyembuhkan penyakit-penyakit kecil, tapi tidak bisa menyembuhkan penyakitnya yang parah tadi, yang kronik itu, ya saya kira kita harus punya kemampuan, keberanian untuk mengubah, mengganti cara berpolitik itu. Kenapa kita harus tenggelam dalam sebuah nasib ya, bahwa kita harus menjadi demokratis? Siapa yang mewajibkan itu? Agama mana yang mewajibkan itu? Nabi mana yang mewajibkan itu? Kultur mana yang menyebabkan? Itu semua kan bikinan atau akal-akalan dari pihak-pihak tertentu saja yang merasa bahwa dia mendapat keuntungan dari praktik demokratik seperti itu. Harus punya keberanian bangsa ini untuk mengubah itu semua. Bukan hanya praktik politiknya, tapi juga dasar-dasar pondasi atau fondamen dari kehidupan politik itu. Ya, antara lain adalah demokrasi itu sendiri. Berani nggak kita mengubah demokrasi? Kita harus mendapatkan cara baru, metode baru, sistem baru, nilai baru,
budaya baru yang bisa kita praktikkan dalam kehidupan politik yang lebih cocok, lebih sesuai dan lebih mampu menjelaskan diri kita sendiri, lebih mampu untuk membuat kita menyelesaikan masalah-masalah kita tidak dengan bentuk-bentuk atau teori-teori atau sistem-sistem apa yang selama ini kita sebut sebagai politik. Kita harus bisa keluar dari situ, mendapatkan satu cara baru. Dan saya kira dunia terlalu luas untuk bisa mendapatkan hal-hal baru itu. Dunia terlalu lapang, terlalu banyak hal. Bahkan semesta ini, alam ini itu memberikan penimbunan kemungkinan, ya, possibility, chance yang begitu luar biasanya. Tapi tiba-tiba semua kita kerdilkan, kita sempitkan bahwa semua harus demokratis. Padahal kita diajari oleh sejarah kita sendiri, dalam tradisi kita dan yang lain-lain, bagaimana adat-adat istiadat itu, bagaimana tradisi-tradisi kita itu memiliki sejarah yang sangat luar biasa, memiliki pengetahuan yang sangat luar biasa, ya, memiliki kemampuan yang sangat luar biasa untuk menjawab persoalan-persoalan kekinian, menjawab persoalan-persoalan politik tadi itu. Karena kita selalu merasa bahwa jalan keluar yang terbaik itu adalah apa yang sudah dibikin oleh orang-orang tertentu, para teoretikus dan yang lain-lain, orang-orang yang menjadi pembela besar daripada demokrasi. Nah, sementara kita tahu sendiri, bangsa-bangsa di dalam bangsa Indonesia itu punya kekayaan yang luar biasa dalam penataan diri, penataan masyarakatnya, penataan politiknya, pemerintahannya, dan yang lain-lain. Orang Goa, orang Bone, orang Maluku, orang Manado, Bali, Sunda, itu dalam sejarahnya yang memiliki kepengetahuan dan kemampuan yang luar biasa, ribuan tahun membina itu. Tapi kita nafikan semua kemampuan itu, kita nafikan kekuatan itu, potensi itu, ya, dengan terus mengatakan bahwa jalan terbaik dari itu semua adalah demokrasi. Dan apa yang terjadi? Kita tahu berapa puluh tahun kita terjebak dalam cara berpikir seperti itu. Kita terjebak hanya oleh cara-cara yang kita anggap itulah yang dihendaki oleh dunia. Itulah yang dihendaki oleh sebagian bangsa-bangsa lain, ya, oleh sistem-sistem lain yang barangkali mendapatkan keuntungan dari situ. Nah, kita menjadi peniruan ini, jadi peniru-peniru yang buruk sekali gitu, ya, karena kita harus tiba-tiba menerapkan, ya, mengaplikasikan, ya, melakukan praktek-praktek yang sebenarnya dalam kehidupan kita berbangsa itu tidak pernah kita miliki selama ini. Itu dimiliki orang lain. Kalau hanya ingin belajar dari satu dua, ya, belajar dari Amerika, dari Jepang, dari India, dari Jepang atau dari Eropa, silakan aja. Tapi kita punya pelajaran-pelajaran penting yang sebenarnya menjadi bahan yang sangat luar biasa untuk kita bisa mendirikan, membangun, dan menciptakan satu bentuk kehidupan politik, budaya pemerintahan, dan yang lain-lain yang sebenarnya lebih fit in, lebih cocok, dan barangkali saya yakin lebih mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sekarang menjadi persoalan dalam kehidupan kita bersama ini. Nah, keterjebakan itulah yang saya kira kita anggap bisa menjadi refleksi kita bersama, dan kita mengajak pada semua orang untuk kalau bisa ya mencoba
mencari alternatif baru itu, dan saya kira alternatif itu banyak sekali. Bahwa di bawah langit itu semua bisa berubah, itu diktumnya nggak bisa kita bantah. Tapi kalau sekarang banyak sekali orang merasa bahwa ini tidak bisa diubah, demokrasi adalah harga mati. Waduh, saya kira kita ini sebenarnya udah bunuh diri. Kita sudah mati sebagai bangsa karena kita telah membunuh kemampuan dan kapasitas kita sendiri dengan cara menghidupkan sesuatu yang sebenarnya mati, tapi sebenarnya dia hidup dalam dalam kenyataan kita yang eternal itu, kenyataan kebudayaan kita, kenyataan kehidupan kita yang sudah berlangsung begitulah. Berani ya kita sama-sama mengubah itu semua. Demikian kopi panas kita kali ini. Semoga bermanfaat dan Anda semua mendapatkan berkah dan hidayah darinya.